أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kenikmatan iman dan Islam, ya, kenikmatan waktu luang dan nikmat kesehatan yang dengan keseluruhan potensi nikmat itu Allah telah memudahkan bagi kita untuk bersama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas amal ibadah kita itu adalah menghadiri salah satunya majelis-majelis taklim, terutama yang diadakan di Masjid At-Tanwir ini. Dan pada hari Senin ba'da maghrib seperti biasa kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang membinasakan, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perilaku seksual yang menyimpang, ya. Jadi ada 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Hadis yang pertama terkait dengan yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam satu hadis tentang mereka yang memiliki kedudukan yang paling buruk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antaranya adalah mereka yang melakukan hubungan suami istri dengan cara di luar kebiasaan, yakni apa? Mendatanginya ketika dalam kondisi haid atau mendatanginya ketika dalam kondisi mendatanginya dari arah belakang, yakni mohon maaf duburnya, ya, fi duburiha. Nah, ini yang menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling buruk kedudukannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dalam hadis lainnya juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man ata imra'atan duburiha fi duburiha. Allah melaknat, benar-benar terlaknat, mal'unun, ya, orang yang terlaknat, man ata imra'atan, siapa saja yang mendatangi istrinya pada fi duburiha, pada duburnya. Artinya menyetubuhi istrinya pada duburnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, juz 2 halaman 400, nomor 479, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah. Kemudian hadis yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ataha idan aw imra'atan fi duburiha au kahinan faqad kafara bima anzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man ata haidan, barang siapa yang mendatangi perempuan yang sedang haid, mendatangi maknanya itu menyetubuhi, melakukan jima, ya. Awim ro'atan fi duburiha, atau yang mendatangi perempuan pada duburnya, menyetubuhi pada duburnya, bukan pada farjinya, kemaluannya, ya. Au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Jadi ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 135, Ibnu Majah nomor 639, dan dinyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari sini kita bisa melihat betapa mereka yang disebutkan kedudukan yang paling buruk di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dianggap sebagai orang yang kafir terhadap ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga orang yang mendapatkan laknat, maka ini adalah di antara ciri-ciri dosa besar. Ya. Jadi pada bab-bab terakhir Imam Az-Zahabi rahimahullah tidak mengklasifikasikan secara khusus dari beberapa banyak hadis yang diuraikan sama beliau dibanding pada bab-bab sebelumnya yang terkategorikan secara khusus tentang dosa-dosa besar itu. Jadi beberapa hadis yang terindikasi menurut beliau termasuk perilaku dosa besar al-kabair. Ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena tadi sudah jelas dilaknat oleh Allah, dianggap kufur. Ya, orang yang datang pada perempuan dalam kondisi haid, orang yang datang pada perempuan melalui duburnya, atau mereka yang datang kepada dukun kahin, ya, maka dianggap kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pernah mengatakan, celaka ya Rasulullah, celaka aku. Mengapa kamu celaka? Ya tadi Umar mencitakan baru saja dia melakukan hubungan melalui jalan yang tidak semestinya. Nah, ini perlu kita fahami bersama agar kita tidak salah bahwa Islam memang memfasilitasi. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan manusia, maka syahwat pun juga ikut di dalamnya. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak mengenal syahwat. Malaikat itu diciptakan untuk asam wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Beda dengan manusia, dia diberikan syahwat. Dia diberikan kecenderungan untuk apa? Melampiaskan nafsunya. Maka Allah ciptakan kemudian perempuan sebagai pasangan kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ayat ikhwatal iman azzakumullah, kemudian Allah memberikan solusi yang syar'i. Memberikan ibadah yang disebut dengan pernikahan untuk menyalurkan syahwat kita supaya syahwat itu tersalur secara legal, secara hukum syariat dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau pensaluran syahwat itu tidak melalui pernikahan, maka dianggap ini adalah perilaku dosa, pelanggaran terhadap maksiat, terkategorikan sebagai perilaku zina. Ya, makanya Islam menentang perilaku penyaluran syahwat yang tidak melalui jalur pernikahan. Ya, melacur ini termasuk perkara zina. Ya, melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak semestinya, ya, selingkuh dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang mengalami kecenderungan disorientasi seksual. Ya, jadi orientasi seksualnya itu salah. Yaitu tadi, laki senang sama laki, menyalurkan syahwatnya, perempuan senang sama perempuan, atau menyalurkan syahwatnya dengan saudara senasab, ya, incest, ya, saudara antara sang kakak dengan adik. Nah, tidak boleh. Ya. Kemudian ada yang menyalurkan syahwatnya kepada hewan. Ya, ini termasuk penyimpangan perilaku seksual yang sangat dilarang oleh Islam. Bahkan perilaku penyimpangan seksual ini hukumannya, orang yang berzina dengan binatang ini hukumannya menurut para ulama dihukum mati. Kedua-duanya, orang yang berzina dan hewan yang diajak dizinai ini. Ya, jadi terbongkar kasus pelacuran di daerah Kalimantan itu, ternyata banyak orang-orang hutan. Kita tahu itu hewan, ya. Yang betina-betina itu apa? Dirias sedemikian rupa, dikasih lipstik, kemudian dipakai baju perempuan,
Dan langganannya siapa? Ya mereka-mereka lelaki yang memiliki penyakit disorientasi seksual. Mereka bosan hubungan dengan manusia, cari sensasi baru hubungan dengan orangutan itu. Ya, terbongkar sampai kasihan ini orangutan yang ya, jadi mereka betul-betul ya itu tadi. Ya. Kemudian banyak persetubuhan ya yang manusia memiliki kecenderungan untuk itu kepada hewan, kucing, ayam, kemudian kuda, ya anjing dan sebagainya dan babi dan seterusnya. Ya, waliyadzubillah. Allah memberikan jalan kemuliaan berupa apa? Pernikahan. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum ayyukara yuknihumullahu min fadlih. Ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan para budak-budak kalian di antara kalian, laki-laki atau perempuan, ya, yang jika mereka miskin kata Allah tabaraka wa taala, Allah memberikan keutamaannya, fadilah, ya, Allah berikan karunia-Nya kepada mereka, ya. Maka ini solusi yang islami dengan nikah. An-nikah sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang dia membenci sunnahku ini, maka dia termasuk bukan dari golonganku. Ya. Nah, khawatal iman azakumullah. Demikian pun Islam memberikan jalan solusi yang islami dengan cara pernikahan untuk penyaluran syahwat kita kepada istri-istri kita. Allah mengatur jalan ketika kita melakukan hubungan seksual itu. Makanya para ulama banyak menulis buku-buku yang terkait dengan itu. Ini bukan sesuatu yang tabu. Kalau orang barat menyebut sex education, pendidikan seks itu penting, Islam jauh lebih daripada itu sudah berbicara kepada kita. Ya, banyak tulisan para ulama kalau kita telaah dari banyak hadis Nabi. Di situ kemudian dikumpulkan oleh para ulama, ada yang menulis adabul jima fil Islam, adab hubungan seksual di dalam Islam, ya, etika dalam hubungan jima dalam Islam, atau adabul firas, adab-adab dalam ranjang, ya. Ini banyak ditulis para ulama dan mereka tidak malu bagaimana melakukan tahapan-tahapan ketika seseorang itu memulai hubungan pertama kali dengan istrinya sampai sang istri mengalami kepuasan, ya, semuanya tertulis secara lengkap, ya, fase-fase itu. Dan ini tidak tabu untuk kita pelajari karena para ulama menyebutkan seperti itu. Oke. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan di Quran surat Al-Baqarah ayat 223. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Mohon maaf. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, ya. Maka datangilah fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah tempat cocok bertanammu itu, ya, dari mana saja kamu kehendaki. Nggih. Maka dikatakan tafsiran ayat ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 223 ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dan Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di mana Ibnu Taimiyah menyebutkan al-hartsu di dalam ayat ini bermakna tempat bercocok tanam. Artinya apa? Bahwa anak itu tumbuh dari hubungan di kemaluan dan bukan di dubur. Jadi maksud ayat ini adalah setubuhilah istri kalian pada kemaluannya, pada farjinya, tempat tumbuhnya janin. Sedangkan makna anna syi'tum, yakni sesuka kalian, bagaimana variasi hubungan seksual itu, mau dari arah depan atau belakang, atau antara keduanya, ataupun dari arah kiri. Dalam ayat ini Allah menyebut wanita sebagai ladang dan dibolehkan mendatangi ladang itu sesuai pada kemaluannya. Selain asar disebutkan bahwa seks anal semacam ini termasuk bentuk liwat sugro atau sodomi yang ringan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, innallaha la yastahyi minal haq la ta'tun nisaa fi khusyushihinna. Sungguh Allah tidak malu dari kebenaran, maka janganlah kalian menyetubuhi wanita di duburnya. Hadis riwayat Baihaqi.
Masih dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, kata al-harthu, kata beliau, yang dimaksud adalah dubur, yakni tempat yang kotor. Maka Allah Ta'ala sendiri mengharamkan menyetubuhi perempuan yang sedang haid karena adanya haid di kemaluannya. Bagaimana lagi jika yang disetubuhi adalah tempat yang keluarnya najis mughalladhah, najis yang berat. Seks anal tidak dipungkiri lagi termasuk jenis liwat atau sodomi. Seks anal, seks melalui dubur, hubungan seksual melalui dubur, ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah saja melarang kita hubungan ketika istri kita sedang haid, ya. Padahal ya kan apa? Ada darah kotor, sumber penyakit. Ya, makanya harus dikeluarkan. Jangan sampai kita melakukan hubungan seksual. Ya, kalau hubungan seksual sampai tidak terjadi penetrasi, maka diperbolehkan. Cuma cumbu rayu, fair play dan sebagainya. Ya, Nabi SAW itu kata Aisyah, kalau melihat istri-istrinya sedang haid dan Nabi memiliki syahwat kepada istrinya, Nabi melakukan hubungan. Tetapi apa? Nabi menutupi tubuh istrinya, mohon maaf, pada kemaluannya dengan kain, dengan sarung. Dan Nabi kemudian melakukan cumbu rayu dengan istrinya. Ya, tetapi tidak sampai melakukan hubungan koitus, penetrasi, masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Ya. Nah, ini. Maka bagaimana lagi kata Ibnu Taimiyah kalau kemudian kita melakukan hubungan seksual melalui dubur, yang kita tahu dubur itu setiap saat penuh dengan kotoran, najis mughalladhah. Ya, sumber kotoran manusia terbesar itu keluar dari dubur. Ya, kalau cairan melalui depannya. Nah, ini bisa kita bayangkan. Bahkan dikategorikan ini termasuk jenis liwat, sodomi. Ya, satu aktivitas seksual yang hanya dilakukan oleh kelompok gay. Ya, kaum Sodom, kaumnya penganut liwat yang hidup pada masa Nabi Lut alaihissalam. Ya, mengapa demikian? Ya karena mereka melakukan syahwatnya cumanya bisa seperti itu, melalui bentuk sodomi itu. Ya, bahkan para ulama pun menjelaskan larangan sang istri ketika hubungan dengan suami kemudian apa? Mohon maaf, tangannya, jari-jarinya dimasukkan ke dalam dubur. Karena ini apa? Sama saja membiarkan perilaku sodomi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi sang suami merasa puas, atau sebaliknya sang istri merasa puas kalau jari-jari suami dimasukkan ke dalam dubur istrinya. Ya, maka ini sekali lagi termasuk perilaku liwat. Menurut mazhab Abu Hanifah, Syafi'iyah, pendapat Imam Ahmad dan Imam Hambali, perbuatan seks anal ini haram tanpa adanya perselisihan di antara mereka. Demikian pula hal ini menjadi pendapat yang nampak pada Imam Malik dan pengikutnya. Selesai. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 32 halaman 267 sampai 268. Ya, ini Pak. Kemudian hubungan seksual ketika istri sedang haid termasuk perilaku yang menyimpang yang dilarang dalam agama kita tadi. Disebutkan termasuk apa? Dianggap itu bentuk pengkufuran terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Jadi kalau dalam tinjauan medis pun juga sangat tidak dianjurkan. Pertama, karena saat haid terjadi peluruhan lapisan endometrium, yakni lapisan dinding rahim bagian dalam yang mengandung berbagai macam protein serta asam amino. Tetapi jika ternyata tidak terjadi pembuahan, maka endometrium tersebut bisa menjadi media yang sangat baik bagi pertumbuhan berbagai macam penyakit. Nah, bisa dipastikan kuman penyakit yang masuk ke dalam endometrium ini masuk melalui pintu vagina. Selain vagina, penis juga membawa kuman penyakit dari luar. Ini Pak, tinjauan medis yang pertama. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana fatwa para ulama terkait hubungan dengan perempuan yang sedang haid. Kemudian yang kedua, jika si perempuan menderita salah satu dari sekian banyak penyakit sexually transmitted disease seperti herpes dan gonorea, GO, ya, maka darah haid merupakan medium yang sangat baik untuk berpindahnya virus atau bakteri penyebab penyakit tersebut kepada pasangannya. Kemudian yang ketiga, saat haid, vagina dipastikan dalam kondisi yang sangat sensitif.
Jika dipaksakan terjadi penetrasi, biasanya si perempuan akan merasa sakit dan perih karena terkoyak. Jika sudah begini akan membutuhkan waktu lama untuk penyembuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, para pakar kesehatan mengatakan saat terjadinya penetrasi dikhawatirkan akan ada udara masuk ke dalam rahim sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan bisa mengantar kepada kematian. Ini. Maka ikhwatal iman azakumullah, bagaimana pendapat para ulama? Ya, kalau tadi tinjauan medis sudah demikian menakutkan bagi kita ketika mengetahuinya, maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 21 halaman 624, kaum muslimin sepakat akan haramnya menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan menyetubuhi wanita yang nifas, wanita yang baru saja melahirkan, adalah sebagaimana wanita haid, yakni haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, jadi ini pendapat dari para ulama terkait mendatangi para perempuan haid. Bahkan dikatakan oleh Al-Muhammili dalam Al-Majmu' juz 2 halaman 359 bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan barang siapa yang menyetubuhi wanita haid maka ia telah terjerumus di dalam dosa besar. Ya. Disebutkan juga bagaimana para imam mazhab mereka menyebutkan tentang haramnya ketika seseorang melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang dalam kondisi haid. Ya. Pertama, para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa menyetubuhi perempuan haid di kemaluan termasuk dosa besar jika dilakukan dengan sengaja, atas pilihan sendiri dan dalam keadaan punya ilmu akan keharamannya. Ya. Jadi termasuk dosa besar. Apa? Bila dilakukan sengaja, atas pilihan sendiri, dan ketika itu pelakunya ngerti, sudah sampai ilmu kepadanya kalau ada larangan hubungan dengan istri dalam kondisi haid. Ya, ini. Jika ada yang menganggap halal perbuatan tersebut, maka dihukumi kafir. Ya. Jadi ini, Pak. Padahal ini larangan, lah kau malah diperbolehkan, berarti dia kafir. Ya. Sedangkan ulama Hanafiyah yang bermadzhab Hanafi menyatakan tidak kafir karena pengharamannya untuk sesuatu yang lain. Ya, ini. Kemudian ulama Hanabilah, ulama yang bermadzhab pada Imam Ahmad bin Hambal, menyatakan bahwa kafarotnya, ya, kafaroh, pengganti atas pelanggaran syariat dengan terjadinya hubungan seksual dengan perempuan yang haid, menurut para ulama mazhab Hanabilah adalah dengan menunaikan setengah dinar emas. Ya, 1 dinar berapa? Kemarin informasinya kadang sudah sampai 3 jutaan. Iya, 3 jutaan. Ya, jadi kalau setengah dinar 1,5 juta. Ulama Hanafiyah, ulama bermadzhab Imam Hanafi dan Syafi'iyah dan bermadzhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa kafaratnya hendaknya dengan bersedekah 1 dinar jika jimaknya hubungan intim dilakukan di awal haid. Tetapi jika dilakukan di akhir haid, artinya darahnya sudah bersih tetapi dia masih belum mandi, maka kafaratnya adalah 1/2 dinar. Itu, Pak. Sementara ulama Malikiyah berpendapat dalam masalah ini tidak ada kafarat. Ya. Artinya tidak perlu bayar kafarat. Tetapi apa? Mesti diiringi dengan istighfar, taubatan nasuha, untuk bersungguh-sungguh tidak mengulangi kemaksiatan ini. Ya. Ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Fikih juz 18 halaman 324 sampai 325. Kemudian Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala menyatakan bahwa yang tepat tidak ada kafarat. Adapun hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya kafarat bagi orang yang menyetubuhi istrinya di masa haid dengan sedekah 1 atau separuh dinar, yang tepat hadisnya itu adalah dhaif, lemah.
Hukum asal untuk harta kaum muslimin haram untuk kita ambil. Harta tersebut hanya boleh diambil jika ada dalil. Ya, sementara dalil yang dipakai adalah hadis dhaif yang membolehkan kafarat dengan setengah dinar atau 1 dinar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, ini pendapat dari Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim dalam Sahih Fikih Sunnah juz 1 halaman 212. Oke. Nah, ayolah ikhwatal iman azzakumullah. Bagaimana hubungan seks yang diperbolehkan dengan perempuan haid? Dikatakan di sini adalah bercumbu selama tidak melakukan jima atau senggama di kemaluan. Disebutkan dalam hadis, isna'u kulli syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap perempuan haid kecuali apa? Jima di kemaluan. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 302. Atau dalam riwayat yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, disebutkan dari Aisyah, ia mengatakan kanat ikhdana idza kanat haidan, bahwa di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengalami haid. Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bercumbu dengannya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Aisyah, amaroha antati zirafi fauzi haidatiha thumma yubashiruha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan para istrinya ini untuk memakai sarung untuk menutupi tempat memancarnya darah haid, yakni vaginanya, kemaluannya, farjinya. Kemudian baru apa? Thumma yubashiruha. Baru Nabi kemudian bercumbu dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Qalat, kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Maka kata Aisyah, adakah di antara kalian yang bisa menahan syahwatnya, hasratnya untuk tidak berjima, ya, ketika kalian sedang bercumbu, sedang mubasyarah dengan istri-istri kita ini, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menahannya. Ya, artinya Aisyah ya ingin memastikan ketika kita sedang asik-asiknya mubasyarah, bercumbu dengan istri, bisa ngerem enggak? Kalau Nabi bisa ngerem. Nggih. Nah ini Pak, ya. Jadi pertanyaan yang sama tetapi melahirkan dua jawaban yang berbeda. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya dengan pertama anak muda yang baru nikah, ya Syekh, bagaimana hukumnya mubasyarah pada bulan Ramadan saat sedang puasa? Boleh enggak? Kata Ibnu Abbas, enggak boleh, haram. Tidak lama datang bapak-bapak yang sudah tua. Ya Syekh, bagaimana boleh tidak sedang puasa? Tidak apa-apa Pak. Kaget anak muda tadi. Ini pertanyaannya sama kok jawabannya beda. Ya gimana? Apa kata Ibnu Abbas? Saya membolehkan bapak ini karena dia sudah tua. Dia bisa ngerem. Jam terbangnya sudah tinggi. Beda sama kamu, ini mesin anyar. Cetas mudun mesin, bahaya. Ya. Remnya gak cakram pisan, sering los. Ya, nah ini jawabannya berbeda Pak. Artinya apa? Ibnu Abbas pun tidak hitam putih melihat, ya, kalau orang yang bertanya ini dianggap masih mampu memberikan apa? Menahan syahwatnya, diperbolehkan. Ya, sama pertanyaan yang sama dengan Aisyah tadi. Lek Nabi sok ngerem, lah awakmu kira-kira sok ngerem ora? Nah, kata Aisyah seperti itu. Ya, maka itu sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Kalau menganggap bahwa kita ini syahwat kita besar, wedi kebablasan, ya mending ditahan. Nggih. Jadi ketika istri sedang haid, mending kita puasa. Ya. Seperti itu. Atau kalau memang masih bisa menahan, lah bolehlah. Nggih, seperti itu. Atau supaya tidak mengalami libur karena istri haid, ya nikah lagi. Ya, kalau istrinya 4 kan haid 1, yang lain 3 kan masih ada. Ya, nah ini. Saya berani ngomong gini kan tidak ada ibu-ibu, tidak tahu kali sebelahnya. Tapi ini memang solusi. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan bahwa lelaki boleh melakukan poligami, perempuan tidak boleh poliandri. Seperti itu. Nah,
Ayo ikhwatal iman azzakumullah, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan judul bab dari hadis tentang Aisyah tadi, bab bercumbu wanita haid di atas sarungnya. Artinya di selain tempat keluarnya darah haid atau selain kemaluannya. Ya, ini. Jadi ini perlu kita perhatikan karena ini ilmu. Ya. Nah, bagaimana dengan oral seks? Wah, ini tadi. Solusi Ustadz, BE oleh. Nah, gitu. Lek anal seks ra oleh, BE ki oleh. Karena sedang haid Pak Ustadz, bojo situ umpamane. Ya. Aku poso bolak-balik batal tok Pak Ustadz. Nah, nggih. Maka dijawab di sini ya. Jadi bagi kebanyakan pasangan oral seks ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemanasan atau foreplay. Kaum lelaki banyak yang menyukai aktivitas ini sebab oral seks mampu membakar fantasi mereka dalam meraih kepuasan. Pria biasanya merasakan kenikmatan yang lebih tinggi dalam menerima maupun memberikan seks oral. Bagaimana Islam menilai perbuatan seks semacam ini? Ya, mengenai hukum oral seks ini ada beberapa pendapat dari kasusnya nanti. Ya, jika yang dimaksud adalah mencium kemaluan pasangan saat berhubungan. Diperselisihkan dari para ulama, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ulama mazhab Hambali ya membolehkan mencium kemaluan istri sebelum jima. Ya, mencium kemaluan istri asal dilakukan sebelum jima, sebelum terjadi penetrasi, dukhul, masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Sebelum itu boleh menurut mazhab Hambali, tetapi dimakruhkan jika dilakukan setelah itu. Kalau sudah terjadi hubungan, tidak boleh, makruh. Ya, lebih baik ditinggalkan. Ini. Kemudian hal ini disebutkan dalam kitab Kasful Qana, salah satu buku fikih mazhab Hambali, yang bermasalah jika yang dicium adalah kemauan yang sudah ada najis seperti kencing dan madhi. Ini, ya. Maka Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya, bolehkah seorang wanita mencium kemaluan suaminya, demikian pula sebaliknya? Maka jawab beliau rahimahullah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, ya, hal ini dibolehkan tetapi dimakruhkan karena asalnya pasangan boleh bersenang-senang satu dan lainnya, menikmati seluruh badan pasangannya, kecuali jika ada dalil yang melarang. Boleh antara suami istri menyentuh kemaluan satu dengan lainnya dengan tangannya dan memandangnya. Akan tetapi mencium kemaluan seperti itu tidak disukai oleh jiwa karena masih ada cara lain yang lebih menyenangkan. Ya, ini pendapat dari Syekh Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Ya, membolehkan tetapi dimakruhkan kalau seandainya kita mendapatkan kepuasan dengan tidak cara demikian, ya. Sehingga saran dari seorang ulama, cara seks oral sebaiknya dijauhi, apalagi mengingat bahaya dari sisi kesehatan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh seorang konsultan seks, Dr. Ferial Lutan, ya. Di dalam mulut terdapat banyak air liur yang bisa menularkan penyakit. Sebab di dalam air liur manusia terdapat berbagai kuman dan bakteri. Demikian pula dengan berbagai macam jamur yang biasa menempel di tubuh manusia. Ketiganya bisa mengakibatkan penyakit saat kita melakukan oral seks. Jika seks oral membawa dampak bahaya seperti ini, maka sudah seharusnya dijauhi. Karena mengingat Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dhirar. Ya, tidak boleh memulai memberi dampak buruk kepada orang lain, demikian pula membalasnya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 dan Imam Ad-Daruqutni nomor juz 3 halaman nomor 77 dan Imam Al-Baihaqi juz 6 nomor 69 dan Al-Hakim juz 2 nomor 66. Dan ini adalah hadis sahih. Ya, ini. Termasuk apakah boleh ya kita mohon maaf mencium payudara istri, ya, diperbolehkan, ya. Yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana menium
meminum ASI. Wis gede, jatane anake dipek bapake umpamane. Ya. Nah, bagaimana ini? Ya. Maka para ulama menjelaskan hal itu apakah tidak termasuk nanti menyebabkan apa? Menjadi muhrim. Saudara sepersusuan, ya. Karena apa? Bahwa ada seorang sahabat yang dia memiliki anak angkat. Nah, anak angkat ini kemudian ketika sudah mulai tumbuh, dia sudah mulai balik, dirisaukan sama istri sahabat tadi. Ini kan berarti bukan mahram saya, ya. Maka mereka berkonsultasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana apa supaya dia menjadi mahram. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, susuilah, ya. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, ini anak sudah balik loh, ya susuilah. Nah, kemudian disusui, dan setelah itu barulah ini dianggap mahram, dan artinya apa? Tidak boleh ada pernikahan, ya. Coba saya akan tunjukkan dalilnya. Kemudian yang dimaksud bisa apa itu 5 kali sepersusuan yang mengenyangkan. Nah, ini menjadi mahram, ya. Jadi tidak mungkin, ya, beda dengan bayi karena memang suplai makanan satu-satunya dari ASI ibunya, ya. Sementara kalau suami umpamanya ketika terjadi dalam hubungan itu, ya, tidak mungkin sampai mengenyangkan, ya itu serakah berarti. Sano anaknya terus ngombe apa, ya kan? Nah, sebentar Pak, ya, nah, tunjukkan pendapat para ulama yang terkait dengan persoalan itu, ya, karena memang ini penting untuk kita ketahui, ya. Nah, supaya kita pun juga tidak ragu mana perkara-perkara yang ini dosa dan mana perkara yang ini memang dihalalkan, ya. Apakah hukum suami minum susu istri? Hukum suami minum susu istri bolehkan bagi suami untuk menghisap puting istrinya. Bahkan hal ini dianjurkan jika dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Sebagaimana pihak lelaki juga menginginkan agar istrinya memenuhi kebutuhan biologis dirinya, ya. Adapun suami minum susu istri, maka ulama membolehkan jika membutuhkan semacam untuk berobat. Akan tetapi jika tidak ada kebutuhan, ulama di kalangan mazhab Hanafi berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang memakruhkannya. Dalam Fatwa Al-Hindiyah juz 5 halaman 355 dikatakan, wa fi surbi labanil mar'ah lil baliki min ghairi dzarurati ikhtilaf al mutaakhirina kadza fil kunyah. Dikatakan tentang hukum minum susu wanita untuk laki-laki yang sudah balik tanpa ada kebutuhan mendesak, termasuk perkara yang diperselisihkan ulama mutaakhirin, para ulama khalaf, bukan para ulama salaf, ya. Demikian keterangan dalam kitab Al-Kunyah. Sementara dalam kitab Fathul Qadir dikatakan, ya, ada yang mengatakan tidak boleh karena susu termasuk bagian dari tubuh manusia sehingga tidak boleh dimanfaatkan kecuali jika terdapat kebutuhan yang mendesak. Maka kesimpulan yang didapat adalah suami berusaha agar tidak minum susu istri dengan sengaja karena 2 hal. Keluar dari perselisihan ulama karena sebagian yang melarang meskipun hanya dihukumi makruh. Kemudian yang kedua, perbuatan ini menyelisihi fitrah manusia, ya. Maka juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin terkait dengan pertanyaan apakah suami yang pernah minum susu istrinya apakah menjadi anak sepersusuan bagi istrinya, ya. Sebab mahram itu selain dari garis nasab dan karena sebab perkawinan juga karena sebab persusuan, ya. Ini maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, menyusui orang dewasa tidak memberi dampak apapun. Karena menyusui seseorang yang menyebabkan adanya hubungan persusuan adalah menyusui sebanyak 5 kali atau lebih dan dilakukan di masa anak itu belum usia ketika disabih.
Adapun menyusui orang dewasa tidak memberikan dampak apapun. Oleh karena itu, andaikan ada suami yang minum susu istrinya, maka si suami ini tidak kemudian menjadi anak sepersusuannya. Ini fatwa Syekh Utsaimin dalam Fatwa Islamiyah juz 3 halaman 338. Ya. Jadi ini Pak, untuk apa ini? Tambahan pemahaman kita terkait dengan adabul jima fil Islam, ya. Kemudian juga masih terkait dengan perkara ini, ya. Jadi memang perlu kita perhatikan beberapa perkara-perkara yang semestinya itu memang mengundang pahala kita, ya. Ketika kita sedang jima, ya, karena membagikan istri di ranjang itu, ya, sampai katakanlah istri mencapai klimaksnya, itu termasuk dari bagian adab yang tidak boleh kita lupakan. Jangan kita merasa egois, ya, pokoknya aku metu, bu istriku metu apa ora, tidak boleh, ya, dicela itu dalam pandangan ulama, ya. Nah, ikhwatal iman azakumullah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat Al-Baqarah ayat 233 dalam tafsirnya, 2 tahun, ya, terkait dengan masa penyusuan anak dari ibunya, ya, ini menunjukkan bahwa setelah 2 tahun tidak berlaku hukum sepersusuan. Maka dalam hal ini suami tidak bisa menjadi anak susuan istri dan lantas merusak ikatan pernikahan, ya. Demikian pula, ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, di sampingnya ada seorang lelaki. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah, seakan-akan tidak menyukainya, ya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, ini adalah saudara sepersusuanku, kata Aisyah. Maka Nabi kemudian mengatakan, perhatikanlah siapa saudara sepersusuanmu itu, karena sesungguhnya sepersusuan itu karena lapar, ya. Artinya apa? Bagi yang menyusu karena lapar hanyalah bayi yang masih belum bisa mengkonsumsi makanan kasar dan hanya boleh meminum air susu. Dan berdasarkan hadis ini, maka kemudian Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya berpendapat bahwa tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bagi yang disusui sewaktu kecil, dan tidak ada hukum penyusuan bagi orang yang sudah dewasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk azan, okay. Ini sedikit tambahan keterangan terkait dengan adabul firas, ya, adab di dalam ranjang, bagaimana kita memperlakukan istri kita. Jadi yang poin terbesar untuk pembahasan malam ini tentang dosa besar untuk tidak mendatangi istri ketika sedang haid dan tidak mendatangi istri dari duburnya, ya, itu. Kemudian lainnya terkait tambahan-tambahan supaya kita memahami, ya, ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan menyusu ASI istri atau terkait dengan oral seks dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menambah hasanah keilmuan kita tentang perkara-perkara yang bisa mengundang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.